Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai rekan-rekan Lab Neuroedu dan sahabat guru PAUD, selamat datang pada NET Neuro Edu Talk, acara inspiratif yang selalu menghadirkan topik-topik menarik di setiap pekannya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Andara Talipantea bekerja sama dengan Universitas Pancasakti Bekasi. Didukung oleh Vigor, Transfigure Your Action, dan Perdosi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Saya Kevi yang akan membersamai Anda di beberapa waktu ke depan. Kita akan bertemu dengan narasumber hebat. Inilah Neuro Edu Talk. Rekan-rekan Lab Neuro Edu, ya, terima kasih loh sudah menyimak di channel YouTube Lab Neuro Edu. Sudah subscribe? Oke, sudah. Terima kasih. Dan, nah, betul, aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal eh, kabar-kabar dan juga acara net tentunya ya. Oke, sahabat Lab Neuro Edu, sekarang kita sudah ada di penghujung bulan Agustus. Gak kerasa ya, bahwa sebentar lagi kita akan menginjak trimester yang pertama tahun ajaran. Nah, suasana kelas sudah semakin menarik ya. Ya, di 3 bulan pertama memang waktu yang tepat untuk siswa beradaptasi dengan lingkungan baru. Interaksinya semakin seru, dan sepertinya pas sekali nih dengan topik pada pekan ini yaitu regulasi emosi. Mau tahu lebih lanjut kan? Inilah dia Neuro Edu Talk, regulasi emosi. Rekan-rekan Lab Neuro Edu dan sahabat guru PAUD, regulasi emosi merupakan proses pikir. Hal ini tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang sangat menarik. Interaksi di kelas banyak dapat dimanfaatkan untuk anak usia dini melatih regulasi emosi. Lebih lanjut, kita akan menyimak penjelasan dari Dr. Hibana SAG MPD dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa sharing bersama, membahas satu tema yang sangat menarik, sangat bagus, tentang regulasi emosi. Saya Hibana Yusuf dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, akan mencoba untuk ya sama-sama ya menggali bersama, sharing bersama terkait dengan tema yang ya saat ini memang perlu kita kuatkan untuk anak-anak kita terkait regulasi emosi. Oke, baik, kita akan bertemu 15 menit ke depan, singkat ya, pemirsa Neuroedu yang berbahagia. Oke, pertama apa itu regulasi emosi ya untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu. Regulasi emosi adalah kapasitas untuk mengontrol dan menyesuaikan emosi yang timbul pada tingkat intensitas yang tepat untuk mencapai satu tujuan. Atau dengan bahasa bebas ya, kemampuan untuk mengelola emosi. Ya, tentu hal ini seorang anak mampu mengelola emosi tentu akan terkait dengan kemampuan kerja otak. Bagaimana proses yang sudah dilalui oleh anak dalam membangun dirinya sejak dini, sejak kecil. Mengapa regulasi emosi ini penting ya? Ini sesuatu yang harus kita bangun, kita kuatkan sejak awal agar anak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Emosi positif, emosi negatif harus seimbang. Karena emosi yang seimbang akan membangun anak, mendukung anak untuk optimalisasi potensi. Sementara apabila anak didominasi oleh emosi negatif, artinya anak tidak mampu mengelola emosi dengan baik, maka ini yang terjadi
anak akan mengalami hambatan untuk aktualisasi diri. Nanti akan terjadi underachiever, prestasi di bawah kemampuan. Karena ada hambatan emosional, hambatan kemampuan dalam mengelola potensi diri, mengelola emosi. Kapan sesungguhnya regulasi emosi ini dibangun? Nah, ini tentu sejak awal ya, sejak dini. Sesungguhnya anak umur 4-5 tahun itu sudah bisa menunjukkan ekspresi emosi ya, sudah bisa menunjuk mengelola emosi yang dimiliki, emosi positif, emosi negatif, bahkan dia sudah bisa memberikan bantuan kepada teman-temannya yang mungkin eh, nangis, yang mungkin cemas dan lain-lain, dia sudah bisa memberikan penenangan kepada teman yang lain. Walaupun dia sendiri secara emosi juga masih harus dibangun. Namun di usia itu, di usia anak 4-5 tahun, dia sudah mulai nampak ya kemampuan regulasinya. Dan ini tentu dibangun dari detik demi detik, pengalaman demi pengalaman yang dia alami sejak lahir, bahkan sejak janin dalam kandungan, semua akan berpengaruh, akan berkontribusi terhadap kemampuan anak untuk mengatur dirinya, mengatur emosinya. Jadi semua pengalaman anak akan berkontribusi terhadap kemampuan emosi selanjutnya. Kemudian, ini di mana anak membangun regulasi emosi ini saya coba untuk menggali dengan 5 pertanyaan, 6 pertanyaan 5W1H ya. Di mana anak membangun regulasi emosi? Tentu yang pertama di keluarga. Ini sebagai lingkungan awal yang penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai dasar, menanamkan hal-hal yang harus dikembangkan ya, yang positif, yang negatif akan melekat dalam diri anak, dan itu pertama kali diterima di keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Jadi lingkungan keluarga, orang tua adalah guru pertama bagi anak. Lingkungan yang sangat penting. Ketika nanti lingkungan keluarga ini memberikan pengalaman emosional yang positif, maka itu akan menjadi peluang yang bagus bagi anak untuk membangun regulasi emosi yang baik. Sementara sebaliknya, kalau pengalaman yang dia terima dari keluarga lingkungan pertama, dari sekolah lingkungan kedua, dan juga masyarakat lingkungan yang ketiga itu kurang bagus ya, emosi negatif yang lebih dominan, maka tentu ini akan menjadi dasar yang tidak baik, akan merugikan anak dan membutuhkan energi yang berlipat ganda untuk kemudian nanti anak mengekspresikan emosi secara positif. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan lingkungan yang penting, yang bagus, yang memberikan dukungan bagi pengembangan emosi anak. Siapa yang berperan dalam mengembangkan regulasi emosi ini? Ya, ada lingkungan tentu memberikan peran yang cukup kuat. Yang pertama adalah, lingkungan pertama tadi orang tua. Orang tua adalah guru pertama. Bahkan ibu menjadi madrasah ya, sekolah pertama bagi anak. Jadi lingkungan pertama gurunya adalah orang tuanya sendiri, kemudian bapak ibu guru di sekolah merupakan guru kedua bagi anak. Jadi ini memegang peran kunci. Dan yang ketiga adalah lingkungan belajar, lingkungan bermain, lingkungan teman sebaya. Ini menjadi guru ketiga bagi anak dalam bagaimana anak mengekspresikan dari setiap peristiwa, setiap keadaan, setiap kondisi yang ia terima. Dan ini yang semua ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kemampuan anak untuk mengembangkan diri. Nah, untuk itu maka guru, orang tua bisa memberikan ruang yang cukup bagi anak untuk mengekspresikan diri ya, mengekspresikan segala pengalaman yang dia terima dengan ragam ragam emosi ya, bisa emosi positif, emosi negatif tidak masalah. Yang penting ketika anak mengekspresikan emosi negatif, kemudian orang tua, guru, lingkungan orang dewasa yang ada di sekitar anak ini bisa memberikan nilai, meluruskan, menguatkan yang positif, memperbaiki yang kurang.
Kemudian orang tua juga bisa memberikan cerita, segala stimulasi lah ya, untuk anak-anak usia dini, bisa memberikan stimulasi ke aktivitas kegiatan yang positif, yang beragam, yang bisa memberikan eh, pengalaman yang kaya kepada anak. Anak yang memiliki kekayaan pengalaman akan memiliki ruang yang lebih luas untuk mengenal ragam emosi tadi. Dan itu akan memperkaya dan memperkuat kemampuan mengelola emosi anak. Nah, eh, berikutnya kunci yang utama di sini bagaimana membangun regulasi emosi untuk anak khususnya. Nah, ini kita lihat sedikit ya, prefrontal adalah merupakan dirijen untuk aktivitas otak anak. Dan prefrontal cortex ini merupakan bagian otak depan ya, yang ada di belakang dahi. Ini menjadi bagian yang akan berpengaruh dalam mengatur bagaimana aktivitas anak. Walaupun nanti tentu akan ada banyak aktivitas bagian-bagian lain yang akan berpengaruh terhadap kematangan emosi anak. Apa yang dirasakan oleh anak menggambarkan apa yang dipikirkan. Ketika anak mengekspresikan rasa yang positif, maka itu menggambarkan bagaimana pemikiran anak, bagaimana yang dipikirkan anak. Demikian juga sebaliknya. Ketika ekspresi emosi negatif, berarti apa yang ada di memori anak, apa yang dipikirkan oleh anak, tidak lepas dari ekspresi yang ditunjukkan. Nah, kegiatan multisensori ini menjadi gerbang yang efektif untuk melatih regulasi emosi anak. Pendengaran, penglihatan, peraba, perasa, pengecap ya, semuanya lima sensori motor ini didukung dengan dua sistem ya, keseimbangan, koordinasi. Ini semua akan memberikan kontribusi yang sangat kuat untuk bagaimana anak memiliki ketangguhan, memiliki kekuatan untuk pengelolaan emosi ini menjadi lebih baik. Ketika anak mendapatkan pengalaman yang beragam, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang menyenangkan, ada yang membuat cemas dan seterusnya, maka di situ anak belajar, anak mendapatkan pengalaman, anak mencoba untuk merespon, mencoba untuk mengekspresikan dari ragam pengalaman tadi. Disinilah pentingnya orang dewasa memberikan pendampingan apabila ekspresi emosi anak ini positif gitu ya, maka kita beri penguatan, kita beri dukungan, kita beri reaksi emosi yang positif. Namun sebaliknya, ketika reaksi emosi anak itu negatif ya, mudah marah, mudah cemas, gampang takut, gampang tersinggung dan seterusnya, maka disinilah peran orang tua, orang dewasa, bu guru, pak guru yang ada di sekolah ini juga memberikan meluruskan, membimbing anak agar dia bisa mengekspresikan emosi dengan lebih baik. Memang ada ya beberapa bagian unsur otak yang berperan terhadap emosi. Tentu banyak, tidak hanya satu area, tetapi banyak area. Nah, otak ini diaktifkan secara bertahap di sepanjang waktu, mulai bahkan dari janin ya, dari kecil, khususnya di usia emas. Nah, ini fase yang sangat kuat untuk mengaktifkan area-area otak yang sebagian juga berpengaruh terhadap penguatan emosi tadi, membangun regulasi emosi. Untuk itu, anak membutuhkan dukungan, membutuhkan stimulasi, membutuhkan ragam kegiatan. Bu guru di sekolah, ya orang tua di rumah, guru di sekolah, berikan banyak kegiatan. Ajak anak-anak untuk melihat, berjalan-jalan ya, jalan-jalan melihat situasi, melihat berbagai kondisi di luar rumah ya, bahkan juga bisa diberikan cerita, itu cerita sangat bagus ya, storytelling,
cerita yang bisa menggugah emosi anak. Ini sangat bagus. Cerita yang bisa membuat anak terkagum-kagum, bisa membuat anak menangis, membuat anak cemas, takut misalnya. Tetapi tentu rasa takut, rasa cemas ini tidak boleh dominan berlama-lama ya. Itu hanya menjadi bagian dari bagian dari eh, fluktuasi ya, melatih anak untuk merasakan ragam emosional, dan selebihnya kita kuatkan untuk anak lebih dominan kepada emosi positif. Emosi yang menyenangkan, emosi yang membahagiakan, rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian bahagia. Nah, ini yang lebih kita kuatkan. Anak yang mendapatkan ragam pengalaman emosi yang baik gitu ya, yang kalaupun tidak baik kemudian diolah menjadi sesuatu yang baik, maka ini akan menguatkan, akan lebih melatih anak untuk bagaimana dia mengelola emosi. Nah, ini tidak lepas dari bagaimana dia melihat lingkungannya. Segala yang ditampilkan oleh orang tua, guru, lingkungan di orang dewasa yang ada di sekitarnya, itu khususnya terkait dengan emosi, ini akan menjadi figur, akan menjadi cermin yang ditangkap oleh anak. Bagaimana orang tua mereaksi terhadap satu kondisi, bagaimana guru merespon terhadap satu situasi yang ada di lingkungannya. Ini akan direkam oleh anak. Ketika lingkungan yang dihadapi oleh anak, yang ada di sekitar anak ini lingkungan yang orang tuanya tidak mudah marah ya, orang tuanya yang familiar, yang bagus, yang baik, guru juga tidak gampang emosi, tidak gampang cemas, tidak gampang marah, maka anak akan merekam dan melakukan imitasi terhadap cermin yang ia lihat. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan lingkungan, guru, orang tua, anak-anak yang ada di sekitarnya dengan pada kondisi emosi yang positif. Anak juga perlu dilatih untuk satu konsep yang Dokter Anat latihkan kepada banyak orang ya, konsep 1-2, sabar, tunda, tunggu. Nah, ini sangat bagus. Anak tidak emosional, apa yang diinginkan harus segera dipenuhi, tetapi anak dilatih untuk dalam kondisi tertentu dia harus sabar. Dia harus tunggu dulu, tunggu ya. Dia harus bisa menunda keinginan sampai tahap tertentu. Sabar, tunda, tunggu. Satu poin yang perlu kita latihkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita terlatih, terbiasa untuk mengendalikan diri. Kuatkan emosi positif anak dan netralkan emosi negatif. Salah satu strategi untuk menetralkan emosi negatif anak ada 2 cara. Pertama dengan reappraisal ya, dengan mengubah sudut pandang. Mengubah cara pandang anak terhadap kondisi di lingkungannya. Yang kedua dengan menafsirkan kembali, memaknai apa yang ada di sekitarnya itu, walaupun realitanya negatif, tetapi kita maknai dari sisi positif. Nah, dengan dua langkah tersebut ya, anak-anak kita latih untuk berproses, membangun diri, mengembangkan emosi diri, memaknai segala yang ada di lingkungan dengan sudut pandang yang positif. Dan pada akhirnya anak bisa mengekspresikan emosi diri secara positif. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi penerus kita, dimudahkan untuk memiliki kemampuan membangun emosi diri secara positif dan pada akhirnya mampu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Terima kasih, ada salah kurangnya mohon maaf. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rekan-rekan Lab Neuroedu, sahabat guru PAUD, Laboratorium Neuroscience Pendidikan dipersembahkan oleh Universitas Pancasakti Bekasi bekerja sama dengan Yayasan Andara Tali Pantea sebagai pemegang alur dan juga pengelola lab. Bagaimana mengakses lab Neuroedu dan juga untuk apa laboratorium ini dibentuk? Ya, dengan bangga Universitas Pancasakti Bekasi mempersembahkan Laboratorium Neuroscience Pendidikan untuk pendidikan Indonesia. Kita bersinergi membentuk generasi yang tangguh. Universitas Pancasakti Bekasi memiliki fasilitas laboratorium neuroscience pendidikan yang sejalan dengan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Pendidikan Lab Neuroedu akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang seperti pelatihan, webinar, yang tentu saja membahas perkembangan otak anak. Kegiatan ini dapat diikuti oleh guru, rekan-rekan pendidik, pemerhati pendidikan, ataupun juga orang tua. Penelitian, Lab Neuroedu akan mengembangkan penelitian di bidang neuroscience pendidikan. Tentu saja juga melibatkan banyak pihak. Dan terkait dengan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pentingnya mengenal anak berdasarkan perkembangan fungsi otaknya. Dan Lab Neuroedu juga membuka diri untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi, sekolah, negeri maupun swasta, dan juga lembaga profesi lainnya. Hingga sekolah yang berada di seluruh wilayah Indonesia, kita dapat bersinergi bersama. Dan juga Lab Neuroedu mempersembahkan atau memanfaatkan teknologi, yaitu sebuah aplikasi persembahan dari Lab Neuroedu yang bernama NeuroTune dan juga VR Neuroedu Lab. Aplikasi NeuroTune menyediakan kuesioner sebagai alat bantu untuk memiliki data perkembangan otak anak, sehingga akurat ya apa yang diberikan kepada anak-anak. Sedangkan aplikasi VR Neuroedu, nah ini seru nih, karena kita dapat memanfaatkannya untuk menambah pengalaman dan pemahaman materi secara visual melalui pengalaman immersive, sehingga peserta dari semua latar belakang dapat mengikuti program laboratorium neuroscience pendidikan. Nah, mari bergabung kita bersinergi bersama untuk pendidikan Indonesia. Rekan-rekan Lab Neuroedu Universitas Pancasakti, kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Saya Kevi mengucapkan terima kasih banyak dan juga mewakili rekan-rekan yang di belakang layar. Kita akan bertemu kembali pada topik yang berbeda. Tentu saja dalam acara NET Neuro Edu Talk. Sampai jumpa, salam, kenal anak, kenal perkembangan otaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.